Halo anak-anak, apa kabar? Cigu berharap kalian semua sehat-sehat dan tetap bersemangat. Hari ini Cigu akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik daripada firman Tuhan. Kita mau dengar bersama-sama kan? Oke. Ya, orang percaya Kristen di Yerusalem ada di dalam ketakutan. Mereka takut pada Saulus. Siapakah Saulus? Saulus adalah seorang pemuda yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi dia membenci orang yang percaya dan berdoa kepada Yesus. Dia mendengar bahwa semakin ramai orang di Yerusalem yang percaya kepada Yesus. Dia sering pergi ke rumah mereka ketika mereka sedang berdoa bersama-sama. Dia membawa orang bersamanya untuk menangkap orang percaya dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dalam penjara, mereka dipukul dan kadang-kadang ada yang dibunuh. Sebab itulah orang percaya takut padanya. Bila Saulus datang, semua orang percaya akan lari dan bersembunyi. Pada suatu hari, Saulus menunggang kudanya masuk ke kota Damsyik. Dia tidak bersendirian, ada orang lain yang bersama dengan dia. Apakah yang dia ingin lakukan di Damsyik? Ada ramai orang percaya di Damsyik. Saulus mau menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di sana dia akan memenjarakan mereka. Hari begitu panas sekali. Saulus memecutkan kudanya. Klip klop, klip klop, klip klop. Dia berhenti untuk berehat. Karena dia mau sampai Damsyik secepat mungkin. Tiba-tiba Saulus ternampak cahaya terang di langit. Cahayanya lebih terang daripada sinaran matahari. Dia jatuh dari kudanya. Kemudian dia terdengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" "Siapakah engkau?" Saulus bertanya. "Aku Yesus," suara itu menjawab. "Bila kamu menganiaya orang Kristen, kamu turut menganiayaku." Sekarang Saulus ketakutan. Apakah yang harus aku lakukan? Dia bertanya. "Bangkitlah dan pergilah ke kota Damsyik. Di sana kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Yesus berkata. Walaupun Saulus telah melakukan banyak penganiayaan, Yesus masih mengasihi Saulus. Saulus bangun dan membuka matanya. Tetapi, begitu gelap, aku tidak dapat lihat apa-apa, Saulus menjerit. Saulus menjadi buta. Orang-orang Saulus membawa kudanya dan memimpinnya dengan tangan memasuki kota. Saulus tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya duduk bersendirian di dalam bilik. Adakah orang percaya di Damsyik mengetahui apa yang sudah terjadi kepada Saulus? Tidak seorang pun yang tahu kecuali Ananias. Ananias merupakan salah seorang murid Yesus di kota Damsyik. Pada suatu petang ketika dia sedang berdoa, Yesus berbicara kepadanya. "Ananias, pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus dan cari seorang laki-laki yang bernama Saulus. Dia buta dan sedang berdoa." Saulus berdoa untuknya. "Dia datang ke sini untuk menangkap kami." Ananias berkata kepada Tuhan. "Ya, aku tahu," jawab Yesus. "Tetapi kamu pergi dan berdoa untuknya supaya dia boleh melihat kembali. Aku telah memilih Saulus sebagai alat pilihanku untuk mengabarkan namaku kepada bangsa-bangsa asing, raja-raja dan umat Israel." Ananias bangkit dari berdoa.
jantungnya berdegup-degup. Mestikah aku pergi dan berdoa untuk Saulus, musuhku? Dia bertanya-tanya. Namun demikian, Ananias tetap mematuhi perintah Tuhan. Bila Ananias menemui Saulus, Saulus kelihatan kurus dan sedih. Sudah 3 hari dia tidak makan apa-apa. Ananias pergi dan meletakkan tangan padanya. Dia berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah mengutus aku untuk berdoa untukmu. Dia mau kamu melihat kembali. Kemudian Ananias berdoa untuk Saulus. Saulus membuka matanya, dia boleh melihat kembali. Dia dapat melihat Ananias yang berdoa untuknya. Terima kasih, dia berkata. Kamu berdoa untuk aku walaupun aku mau menangkap kamu ke dalam penjara. Ananias memeluk Saulus dan berkata, Saulus, sebelum ini kamu adalah musuhku. Tetapi sekarang kamu adalah saudaraku. Pada hari ini juga Saulus dibaptis dan menjadi salah seorang murid Yesus. Kemudian dia makan karena dia sangat lapar.